Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa di dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita memasuki renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Bapa yang menguasai segala isi bumi, serta mengendalikan kami hingga saat ini dan dipelihara dengan baik. Terima kasih setiap anugerah kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, membuat kami senantiasa sanggup bersyukur. Terima kasih Bapa, hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan tentang firman-Mu, buat kami mengerti dan mampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari 2 Korintus 7 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Saudaraku, orang-orang di dunia ini sangat mudah terpengaruh oleh godaan kenikmatan dunia saat ini. Kesenangan yang menarik orang dari pendekatan dirinya akan Tuhan, yang membuat seseorang tersebut akan menjauh dari Tuhan. Tanpa disadari oleh orang-orang, dia sudah jauh terjerumus ke dalam dosa yang membuat dia semakin sulit untuk keluar. Dalam diri manusia, sifat manusia adalah sesuatu yang nikmat dan membuat menyenangkan, akan terus dilakukan sampai ia sudah tutup usia bahkan. Itulah orang-orang dunia saat ini yang mau menikmati kesenangan sesaat, mau menerima godaan dari dunia. Namun bagi kita orang yang sudah menerima iman kepada Tuhan Yesus, yang menerima anugerah keselamatan yang Tuhan berikan, bila kita jatuh dalam keberdosaan kita dalam waktu yang sangat lama, maka jalan Tuhan untuk menyelamatkan kita masih ada. Asalkan kita mau berbalik arah dari hal-hal yang berdosa menjadi hal-hal yang tidak berdosa, hal-hal yang membuat diri kita semakin baik di dalam Tuhan. Untuk berbalik 180 derajat dari kesenangan melakukan hal-hal yang berdosa, maka diperlukan satu pertobatan yang sangat sejati, yang sangat serius tumbuh dari diri kita. Saudaraku, pertobatan akan selalu menuntun kita untuk berkata dari hati yang terdalam, Tuhan, saya telah berdosa kepada Tuhan Yesus. Maka hidup baru akan tampak dalam pertobatan yang dilakukan dengan sepenuh sadar kita. Dasar dari kekristenan adalah pertobatan. Pertobatan merupakan awal dari pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Jika kita berhenti memahami nilai pertobatan, maka kita sudah membiarkan diri kita tetap di dalam dosa, tetap melakukan dosa hingga kita sudah selesai masa hidup kita di dunia ini. Maka dari itu saudaraku, jangan pernah berhenti untuk mengalami pertobatan hari demi hari, waktu demi waktu. Karena setiap waktu kita bisa saja jatuh dalam dosa, dan setiap waktu kita butuh pertolongan Tuhan untuk menarik kita dari kubangan dosa. Ujilah diri kita sendiri untuk mengetahui apakah kita telah menjadi seseorang yang sudah bertobat sejati, atau hanya sekedar wacana dari mulut kita untuk bertobat. Semoga kita adalah orang-orang yang sungguh sudah bertobat dalam Tuhan, sehingga hidup kita boleh berbuah dan berdampak bagi banyak orang, terutama bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Bapa yang mengajari kami tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa ketika kami mengalami hal-hal yang membuat kami jauh dari Tuhan, kami sadar bahwa kami orang yang lemah. Dan ketika kami sudah melakukan dosa, maka kami sudah mendapatkan hukuman yang setimpal atas dosa kami, yang menyebabkan diri kami larut dalam kedukacitaan. Tetapi kami tahu bahwa kedukacitaan dengan kesadaran penuh dari diri kami, membuat kami mau bertobat sejati dari diri hati kami. Tuhan, biarlah kami selalu dimampukan dalam hidup ini mengalami pertobatan yang sejati, yang membawa kami kembali kepada jalan keselamatan. Jangan biarkan kami tetap nikmat dalam dosa kami,
Tapi biarlah melalui kehidupan kami di dunia ini, kami diingatkan senantiasa untuk hidup dalam jalan Tuhan. Terima kasih firman-Mu Tuhan, tanamkan dalam diri dan hati kami. Bapa di surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa biarlah Tuhan yang memimpin perjalanan bangsa dan negara kami hari demi hari. Tuhan yang membawa ke perubahan yang lebih baik, perekonomian yang lebih baik hari demi hari. Engkau yang buat perubahan kesejahteraan di setiap keluarga di Indonesia ini semakin baik. Bukakan kembali lapangan pekerjaan dan setiap keluarga di Indonesia ini boleh memiliki penghasilan yang baik. Kami berdoa ya Tuhan, terlebih untuk daerah-daerah yang masih mengalami bencana musibah, terkhusus daerah Sumatera. Kami berdoa untuk mereka para korban, biarlah Tuhan yang bantu pulihkan trauma mereka. Biarlah Tuhan yang berikan keadaan yang lebih baik, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas, mereka boleh kembali bekerja dengan normal. Daerah-daerah yang mengalami musibah, Tuhan yang bantu pulihkan, supaya boleh terjadi perbaikan yang lebih cepat, sehingga tidak mengganggu aktivitas setiap rakyat-Mu ya Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk pemerintahan kami dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya Tuhan bantu mereka dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya, supaya mereka dapat mengerjakan setiap tugas tanggung jawabnya dengan jujur dan benar di hadapan Tuhan. Tuhan yang menyertai setiap program pembangunan perencanaan yang sudah ditetapkan supaya dapat berjalan dengan baik, hingga pada akhirnya boleh terasa bagi keseluruhan rakyat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk misi penginjilan di Indonesia ini. Tuhan yang berkati para misionaris yang dengan senang hati, sungguh hati mau mengabarkan Injil kebenaran firman Tuhan hingga ke pelosok daerah di Indonesia ini. Tuhan yang cukupkan apa yang mereka perlukan. Tuhan yang berikan kesehatan dan kekuatan dalam mereka menjalaninya, sehingga mereka tetap boleh dalam keadaan baik. Engkau yang berkati tugas-tugas mereka supaya banyak orang mengenal Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami. Tuhan yang sertai dan lindungi, jagai dimanapun keluarga kami berada. Senantiasa Tuhan memakai keluarga kami sebagai alat untuk menyatakan Tuhan, sehingga orang banyak pun boleh mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan kami. Tuhan yang tambahkan berkat dan rezeki di dalam kami mengusahakannya, sehingga boleh tercukupi segala kebutuhan kami. Ajar kami bijak mengelola berkat yang Tuhan berikan, dan ajar kami berbagi untuk menolong sesama kami. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini kami menyerahkan kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang menuntun langkah hidup kami kemana kami harus melangkah, supaya jalan yang kami tempuh tetap jalan Tuhan, dan hidup kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menolong kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.